Halo teman-teman pendengar semua, selamat datang di podcast kali ini dengan saya Selina Damayani Gultom. Di podcast kali ini saya ingin mengajak kalian berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita semua, yaitu pendidikan di Indonesia. Pendidikan seharusnya menjadi kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, tapi kenyataannya masih banyak banget nih masalah yang membuat sistem pendidikan kita belum sepenuhnya mampu untuk membawa anak-anak bangsa untuk menuju cita-citanya, untuk menuju tujuannya, untuk menuju impiannya. Kalau buktinya itu kita lihat ya, dari sistem pendidikan secara keseluruhan, Indonesia itu menempati posisi ke-67 dari sekitar 203 sampai 209 negara di dunia. Jika kita jika kita melihat hanya dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia itu berada di posisi keempat setelah negara Singapura, Brunei, dan Vietnam. Nah, sekarang kita coba lihat masalah-masalah pendidikan di Indonesia, yang terutama itu kesenjangan kualitas pendidikan. Coba kita perhatikan ya guys, pendidikan yang sangat berbeda antara di kota dan juga pendidikan di pedesaan. Tentunya sangat berbeda ya, dimana pendidikan di kota itu punya akses yang lebih lengkap, teknologinya yang sangat canggih. Tentunya sangat berbeda dengan beberapa sekolah yang ada di pedesaan. Salah satunya, kadang ada sebagian sekolah yang di pedesaan itu tidak punya akses listrik. Akses listriknya aja susah gitu loh. Mereka belum dapat, apalagi perlengkapan yang canggih seperti komputer, akses internetnya juga susah. Ini nih yang membuat kesempatan belajar jadi tidak adil. Padahal ya, setiap anak dimanapun dia lahir punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Masalah lain yang gak kalah penting adalah kualitas guru dan kesejahteraannya, yang dimana kita tahu guru itu adalah ujung tombak pendidikan. Tapi sayangnya masih banyak nih guru yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup, bahkan menerima gaji yang belum layak. Ada juga yang harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena kekurangan tenaga pendidikan. Saya boleh sharing gak sih? Waktu aku berada di SMP itu saya pernah mengalami yang namanya guru kekurangan tenaga pendidikan, di mana saya pernah mendapatkan satu guru atau beberapa guru yang mengajar dua bahkan sampai 3 mata pelajaran sekaligus. Dia mengajar IPA, dia mengajar IPS, PKN, bahkan sampai ke matematika. 3 mata pelajaran sekaligus dia yang ngajarin. Itu karena apa ya? Karena pada saat itu masih kekurangan tenaga pendidikan. Padahal ya, bagaimana mungkin sih pendidikan bisa maju kalau gurunya aja yang menjadi penggeraknya sendiri belum sejahtera. Selain itu, sistem pendidikan di kita juga seringkali terlalu berfokus pada nilai dan ujian, yang dimana anak-anak didiknya diharuskan untuk menghafal banyak hal, dipaksa untuk menghafal rumus, dipaksa untuk menghafal materi. Tapi di sisi lain, mereka kadang gak diberi kesempatan ruang untuk berpikir kritis, berkreasi, atau mengembangkan minat mereka. Padahal dunia sekarang itu menuntut kemampuan berpikir terbuka.
kerjasama dan adaptasi, bukan sekadar menghafal rumus nggak sih. Dan satu lagi, kita juga nggak boleh lupa ya dengan peran orang tua dan lingkungan kita masing-masing. Pendidikan itu bukan cuma tugas di sekolah atau guru, tapi pendidikan juga tanggung jawab bersama. Ketika lingkungan tidak mendukung, misalnya anak harus membantu ekonomi keluarga yang tadinya umur mereka masih berfokus untuk belajar, tapi karena keadaan situasi mereka yang harus membagi waktu untuk membantu kedua orang tuanya. Kadang juga kurang perhatian di rumah, maka proses belajarnya mereka pun tentunya terhambat. Jadi masalah pendidikan di Indonesia memang bukan hal yang sederhana ya, tapi bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Kita bisa mulai dari hal kecil, menghargai guru, mendukung teman yang kesulitan belajar, ikut terlibat dalam kegiatan sekolah, atau sekadar menyuarakan kepedulian terhadap pendidikan di sekitar kita. Karena pada akhirnya masa depan bangsa ini sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan pendidikan hari ini. Ayo semuanya jadi bagian dari perubahan. Dukung pendidikan anak di Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga lewat obrolan singkat ini kita semua jadi lebih sadar bahwa memperbaiki pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat belajar sepanjang hayat. Orang yang bersemangat belajar sepanjang hayat akan selalu terbuka terhadap perubahan, ide baru, dan cara berpikir yang lebih baik. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya dengan saya sendiri, Nomeanti Gultom, pamit undur diri. Bye bye.